لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mubarak ini. Dari tempat yang jauh dengan tujuan insyaallah untuk mendapatkan faedah ilmiah, faedah akhlaqiyah, faedah manhajiyah yang senantiasa disampaikan oleh para ulama kita dan para asatidz kita. Tentunya kita tahu dan kita paham persis tentang keutamaan ilmu, dan ini sering kita ulang tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, demikian juga orang-orang yang menuntut ilmu. Dikatakan oleh para ulama, seandainya tidak ada keutamaan untuk para ulama atau orang-orang yang menuntut ilmu kecuali di ayat ini, maka ini sudah merupakan sesuatu yang cukup sekali. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Tentunya juga kita paham betul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan ada pada dia, Allah menjadikan dia paham pada agamanya. Jadi tentunya kita berusaha dan berupaya untuk senantiasa menimba ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, dan menambah pengetahuan tentang agama kita sendiri. Apa yang kita anut, apa yang kita yakini. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala semakin meluruskan langkah kita dan mengukuhkan langkah kita menjalani dan mengarungi kehidupan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal permasalahannya ya ikhwah, niatan yang kita bawa masing-masing ketika kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita. Apa yang menjadikan kita mendatangi tempat ini sesungguhnya? Tentunya kita berharap bahwa semuanya berniatan baik. Karena dengan niatan inilah amalan-amalan yang saleh akan menjadi saleh. Kalau tidak, maka amal saleh tidak akan menjadi saleh kalau niatannya tidak lillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه."
Al-hadits muttafaqun alaihi. Jadi tentunya kembali kepada niat kita masing-masing. Kita menimba ilmu. Kita meraih ilmu yang senantiasa disampaikan dan disampaikan. Keutamaannya juga sering kita dapatkan. Tinggal pertanyaan sekarang, apakah cuma sekedar kita mengilmui saja? Kita cuma sekedar mengetahui saja sebagai thaqafah, pengetahuan. Tidak mestinya demikian. Mestinya kita berusaha dan berupaya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena mungkin ada orang yang senantiasa mendatangi majlis-majlis dzikir atau majlis mau'izah atau majlis ilmu, akan tetapi mereka tidak memanfaatkannya sebagai satu obat. Padahal dia tahu persis, dia paham betul tentang keadaan dirinya bahwa dia sesungguhnya berpenyakitan. Sakit pada manhaj dia, pada akhlak dia, pada pemahaman dia. Kemudian dia tidak memanfaatkan apa yang merupakan tuntunan wejangan dari para ulama. Ini persis sama seperti orang yang sakit. Tahu dirinya bahwa dia sakit. Kemudian dia mendatangi dokter, tabib, menanyakan tentang penyakit yang dia derita. Kemudian dengan baik hatinya dokter ini memberikan resep pengobatan-pengobatan, cara bagaimana supaya dia sembuh dari penyakit. Dia bergembira dan senang mendatangi dokter. Sepulangnya dia tidak berbuat apa-apa. Apakah dia akan sembuh dari penyakitnya? Seperti orang yang sangat gembira, ramai mendatangi muhadharah. Senang. Tapi kembali dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dan dia tidak mengamalkan apa yang telah menjadi tuntunan. Wallahul musta'an. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pada kesempatan ini tentunya kita saling menasihati. Kita semuanya datang dari tempat yang jauh untuk mengambil ilmu. Nufid wa nastafid. Kita memberi manfaat dan mengambil manfaat dari orang-orang yang bisa kita ambil manfaatnya. Kita sedikit mengangkat tentang pembahasan masalah akhlak. Karena akhlak ini berpengaruh besar untuk kita sendiri, untuk keluarga kita dan mujtama kita. Terkadang lebih ampuh dari hanya sekedar menyampaikan secara lisan. Dan semuanya kita ini da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala bil qawli wal amal. Kita melakukan sesuatu, jangan dikira kita melakukan sesuatu begitu saja. Karena mesti ada orang yang mengikut kita. Ada yang ngikut di belakang kita. Kita mengajak orang atau kita tidak mengajak orang, mesti ada yang mengikuti. Apakah itu kebaikan atau kejelekan.
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nafsin yuqtalu zulman illa kana libni Adam al-awwal kiflun min damhi li'annahu awwala man sanna al-qatl." Tidak ada satu jiwa pun yang dilayangkan, yang dibunuh, kecuali ada jatah untuk anak Adam yang pertama kali. Karena dialah yang pertama kali yang mencontohkan pembunuhan. Dia akan mendapatkan dosanya juga. Wala haula wala quwwata illa billah. Tentunya akhlak mulia ini adalah akhlak yang agung. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anhu ditanya oleh para sahabat, "Kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kanat khuluquhu al-Qur'an." Bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dan ini telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Dan demikianlah akhlak para nabi, para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Bil mu'minina raufur rahim. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala menyifati rasulnya. Demikian juga rasul-rasul yang lain. Innahu kana sadiqal wa'd. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya." Berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan dia tidak berlaku sombong dan angkuh. Akan tetapi akhlak yang jelek adalah akhlak yang memasukkan orang-orang yang memilikinya ke dalam perangkap-perangkap syaitan. Wala haula wala quwwata illa billah. Orang biasa kita melihat bahwa ini gagah, bagus, dan ini kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Akan tetapi apa yang ada di balik itu sesungguhnya, daripada akhlak, kita hanya bisa melihatnya dengan mata hati kita. Karena akhlak sesungguhnya ada di dalam hati. Dan kokoh kuat di dalamnya. Yang menjadikan orang mudah untuk melakukannya. Ketika perbuatan itu adalah perbuatan baik, maka orang akan mengatakan dia berakhlak bagus. Dan ketika perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek, maka orang pun akan mengatakannya itu akhlak yang jelek. Khawani fillah azakumullah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menciptakan makhluk ini dari dua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad ini dari tanah dan meniupkan ruh dari sisinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni khaliqum basyaran min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni khaliqum basyaran min tin." Aku menciptakan manusia dari tanah. Allah menisbahkan penciptaan jasad ini kepada tanah. Akan tetapi rohnya Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kepada dirinya. Maka gerak-gerik manusia sesungguhnya itu berasal dari apa yang ada pada dirinya. Yang akan menjadikan dia mudah melakukan kebaikan atau mudah menjadikan dia melakukan kejelekan-kejelekan. Ikhwani fillah azakumullah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali memiliki kesalahan dan kekurangan dalam masalah akhlak.
Dan masalah akhlak ini bisa dirubah. Jangan ada orang mengatakan susah atau tidak mungkin merubahnya sama sekali. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa salah orang-orang yang mengatakan bahwa akhlak itu tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena seandainya tidak bisa dirubah, tidak akan ada faedahnya nasihat. Tidak akan ada faedah yang namanya arahan, tuntunan, kalau memang tidak bisa dirubah sama sekali. Rasulullah SAW mengatakan dan menasihati orang yang datang kepada beliau alaihissalam sambil mengatakan, ya Rasulullah ausini. Ya Rasulullah wasiati aku. Kata Rasulullah SAW, la taghdab. Jangan kau marah. Menunjukkan bahwa ini sesuatu yang bisa dirubah. Jangankan manusia, hewan saja bisa dirubah akhlaknya, kebiasaannya. Binatang buas bisa dijinakkan. Anjing yang biasa ketika dia berburu, dia langsung memakan buruannya. Bisa diajari agar supaya dia tidak memakan buruannya langsung. Ketika kita pakai untuk berburu. Kuda bisa diajari bagaimana cara jalan yang bagus dan indah. Dan cara melompat yang indah pula. Bisa diajari, bisa dirubah. Wallahul musta'an. Apalagi manusia. Cuman para ulama kita mengatakan, akan tetapi memang ada jiwa yang gampang berubah dan ada juga yang sulit untuk berubah. Kemudian masalah tabiat. Masalah tabiat ini kita tidak diperintahkan untuk menghilangkannya sama sekali. Karena ini merupakan bawaan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita hanya diperintahkan untuk mengarahkannya agar supaya tetap mu'tadil, berada dalam posisi normal. Seperti makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan dan minum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Allah memerintahkan kita makan dan memerintahkan minum. Wa la tusrifu, dan jangan sampai berlebih-lebihan. Ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku normal dalam makan makanan. Demikian juga al-jima', hubungan suami istri. Bukan kita diperintahkan untuk menghilangkan syahwat ini sama sekali. Karena kalau akan hilang yang namanya manusia. Tidak akan ada lagi yang namanya keturunan. Demikian juga marah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghilangkan marah sama sekali. Karena marah itu adalah sesuatu yang bisa kita pakai untuk membela diri dan mempertahankan hidup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menjaga amarahnya. Dia menahan amarahnya, bukan dia tidak bisa marah. Dia bisa marah, akan tetapi dia bisa menjaga amarahnya. Yang inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tertentu beliau marah. Wallahul musta'an. Demikian juga masalah infak. Masalah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berlaku kikir di arah yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku normal dalam masalah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Kalau mereka berinfak, mereka
tidak berlaku boros dan mereka pun tidak berlaku kikir. Wallahu musta'an. Makanya ketika kita dapati hati kita lebih senang kalau harta itu ada di tangan kita dan dalam wilayah kita ketimbang kita mengeluarkannya, maka ketahuilah bahwa masih ada penyakit bakhil di dalam diri kita. Kebalikannya, kalau kita lebih senang mengeluarkan harta kita dengan gampang dan mudahnya ketimbang menyimpannya dan memanfaatkannya untuk diri dan keluarga, ketahuilah bahwa itu sudah masuk ke dalam israf, pemborosan. Maka hendaknya berada di antara keduanya. Seperti inilah yang senantiasa Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala mengatakan dan bertanya tentang man huwal karim. Siapa yang dermawan sesungguhnya. Kemudian beliau membawakan ayat ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ikhwani fi din a'azakumullah. Memang yang namanya akhlak ada yang merupakan bawaan akhlak yang bagus maksudnya. Ada yang merupakan bawaan dari lahir dia. Dia tumbuh besar dalam keadaan membawa sifat-sifat mulia ini. Sifat-sifat agung dan ada pula yang merupakan iktisadiyah. Merupakan hasil usaha dia. Dan tentunya merubah akhlak, merubah kebiasaan ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam tempo 1-2 hari. Harus ada pembiasaan. Kalau kita malas, diusahakan dan diupayakan untuk rajin. Kalau kita bakhil, kita berusaha dan memaksa diri untuk senantiasa bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pembiasaan itulah yang akan membentuk kepribadian sesungguhnya. Kebiasaan itulah yang akan membentuk kepribadian seseorang. Wallahul musta'an. Kemudian yang kedua adalah untuk merubah kebiasaan ini adalah musahabatus salihin. Pertama dari dia sendiri berusaha dan berupaya untuk merubah akhlaknya yang jelek menjadi baik dengan melakukan kebalikan dari apa yang ada pada dia dari kejelekan. Kalau dia pemarah dan gampang serta mudah marah, maka dia berusaha dan berupaya agar supaya amarahnya ditahan. Kalau dia bakhil, maka dia berusaha dan berupaya untuk senantiasa bersedekah walaupun sedikit agar supaya menjadi kebiasaan dia. Kalau dia sombong dan angkuh, dia berusaha untuk melakukan perbuatan tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan obat itu sesuai dengan lawan dari penyakit yang dia derita. Wallahul musta'an. Kemudian berikutnya, yang kedua, untuk merubah akhlak ini dengan cara musahabatus salihin. Berteman dan berkawan dengan orang-orang yang saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang sesuai dengan agama saudaranya, maka hendaknya dia memperhatikan siapa yang dia jadikan saudara, siapa yang dia jadikan kawan, siapa yang dia jadikan teman, siapa yang dia jadikan sahabat. Maka hendaknya kita memilih sahabat dari kalangan orang-orang saleh. Dan kita harus memperhatikan anak-anak kita, keturunan kita, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bergaul. Wallahul musta'an. Kemudian untuk berubah
Dari akhlak yang jelek menuju akhlak yang mulia, akhlak yang agung adalah kuwatul azm. Tekad yang sangat kuat yang bisa merubahnya. Kalau dia cuma sekedar ogah-ogahan, santai-santai, apalagi dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, maka susah dan sulit untuk dia berubah. Wallahu musta'an. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa kita ketahui bahwa kita ini sesungguhnya berpenyakitan dengan berbagai macam jenis penyakit hati. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menerangkan beberapa cara untuk kita mengetahui bahwa kita sesungguhnya mengidap penyakit. Kita katakan penyakit ini adalah penyakit kronis sesungguhnya. Dan ini perlu dan senantiasa kita perhatikan penyakit apa yang menjangkiti kita. Karena kalau penyakit jasad, semua orang bisa dan langsung bisa dia rasakan bahwa dia sekarang dalam keadaan sakit. Kesandung batu saja langsung sakit kakinya, dia langsung rasa. Keluar darah langsung dia berusaha untuk memberikan pengobatan. Langsung dia jaga jangan sampai tambah sakit dan seterusnya. Padahal pol-polnya, orang yang sakit pada jasadnya, ujungnya adalah kematian. Setelah itu tidak ada lagi penyakit. Akan tetapi kalau dia mengidap penyakit hati, maka penyakit itu akan masuk ke alam akhirat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan penyakit yang dia derita itu. Wallahul musta'an. Oleh karena itu kita harus mendeteksi lebih dini lebih baik penyakit-penyakit yang mungkin kita derita dengan cara pertama, duduk di hadapan para ulama dan asatidz yang akan memberitahukan kepada kita tentang penyakit-penyakit yang kita derita. Mungkin kita tidak tahu bahwa sesungguhnya akhlak dan perangai yang seperti adalah perangai dan akhlak yang jelek. Akan tetapi dengan dalil, dengan tuntunan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama inilah sebagai dokternya, tabibnya, dia akan menceritakan kepada kita bahwa ini adalah penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, obatnya ini, obatnya ini, obatnya itu. Maka hendaknya kita membiasakan diri untuk ta'lim, untuk mengikuti pengajaran-pengajaran, pendidikan-pendidikan, taib arahan dari para ulama, wallahul musta'an. Kemudian yang kedua, dia hendaknya mencari kawan yang saleh, yang senantiasa mengingatkan dia akan kesalahan-kesalahannya. Kawan yang baik. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang senantiasa memperlihatkan kepada kami aib dan cacat kami. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna, terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Cuma permasalahannya ada yang banyak dan ada yang sedikit. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Adzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man dzakar?" Apakah aku disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang yang disebut oleh beliau, termasuk orang-orang atau kalangan munafikin? Menunjukkan bahwa sahabat yang mulia, sahabat yang bagus adalah sahabat yang senantiasa mengkhabarkan kepada kita tentang kesalahan dan kekeliruan kita. Cuman sahabat yang baik ini,
yang senantiasa memperlihatkan kepada kita kesalahan dan kekeliruan kita itu ternyata susah. Bahkan justru di zaman sekarang ini, di zamannya Ibnu Qudamah, orang yang menjadi sahabat kita senantiasa menutupi cacat dan aib yang ada pada kita. Itu kebanyakannya. Jarang di antara mereka yang terang-terangan mengatakan, ya Hana, ente salah dalam masalah ini. Akhlak ente keliru. Dan seterusnya. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersyukur sekali kalau ada orang yang menyampaikan kepada beliau kesalahan-kesalahan beliau. Baik. Sekali lagi, banyak sahabat yang kita temani bergaul. Baik. Istilah orang sekarang mungkin keo. Yani segan. Baik. Takut menyinggung perasaannya. Akhirnya dia tidak menyampaikan kesalahan dan kekeliruan yang ada padanya. Wallahul musta'an. Kemudian yang ketiga, dari perkara-perkara yang mungkin kita bisa mengetahui aib dan cacat kita, adalah kritikan dari musuh-musuh dan lawan-lawan kita. Orang yang tidak senang terhadap kita senantiasa akan memunculkan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan, ainus sukht tubdil masawiyah. Mata yang senantiasa memiliki kebencian, dia akan senantiasa melihat kejelekan-kejelekan, kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan. Jadi tidak jeli sekali dia untuk membongkar aib dan cacat kita. Maka sungguhnya kesempatan inilah kita yang mestinya lebih berbahagia. Ketika ada orang yang menunjukkan kepada kita aib dan cacat kita dari lawan-lawan kita, musuh-musuh kita, pada saat itu mestinya kita memperbaiki diri. Bukan justru untuk mempertahankan kejelekan dan kesalahan itu. Wallahul musta'an. Kita mestinya bersyukur kepada orang yang menyampaikan kepada kita aib dan cacat kita. Kemudian yang keempat adalah mukhalatatun nas. yakni bergaul dengan orang yang dalam pergaulan kita itu kita akan ketahui siapa yang bersalah, keliru dan dianggap keliru oleh orang-orang, dan pada saat itu kita mengambil pelajaran bahwa ini adalah perbuatan yang salah dan keliru. Allahul musta'an. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, ada satu penyakit yang dikhawatirkan luar biasa oleh para ulama. Ketika penyakit ini muncul, maka semua penyakit-penyakit yang lainnya akan ada pada orang ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Fama min khuluqin dhamimin illa wa huwa muttarrun ilaihi." Tidak ada akhlak yang jelek dan rendah kecuali orang ini mengidapnya. Kalau dia sudah mengidap satu penyakit ini, wa huwal kibr, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Kalau sombong ini sudah ada pada diri seseorang, maka yakin bahwa semua penyakit-penyakit hati ada di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'annya, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlaku sombong. Juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr."
Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya penyakit kibr, walaupun hanya sebesar biji zarrah. La haula wala quwwata illa billah. Demikian juga dalam Sahihain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatin nar uthirtu bil mutakabbirin. Aku memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata surga, berkata neraka. Aku memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab orang-orang yang berlaku sombong. Dan orang-orang yang sombong senantiasa berlaku sombong dia dalam kehidupannya. Akan tetapi dia nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti seekor semut. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusyarul jabbarun wal mutakabbiruna yaumal qiyamati fi surati ad-dar, yata'uhumun nasu lihawanihim 'ala Allah azza wa jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti dibangkitkan orang-orang al-jabbarun wal mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, dalam bentuk seperti seekor semut yang sangat kecil. Mereka ini diinjak-injak oleh manusia karena hina dan rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir, wallahu musta'an. Sampai Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, "Man kanat ma'siyatuhu fi syahwatin fa'arju lahu taubah." Barang siapa yang melakukan kemaksiatan hanya karena syahwat yang ada pada dia, yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan maksiat, maka aku masih mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Adam alaihissalam asa mustahiyan faghfira lah. Karena sesungguhnya Adam alaihissalatu wassalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala mustahiyan karena syahwat yang mendorong dia. Akhirnya tetap dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat ma'siyatuhu min kibr, maka barang siapa yang melakukan kemaksiatan dan yang mendorong untuk melakukan kemaksiatan itu adalah takabbur, fa akhsha alaihi la'nah, maka aku khawatir dia akan ditimpa laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'ina. Karena iblis laknatullahi alaihi berlaku maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala karena takabbur, akhirnya dia dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din a'azakumullah, perlu diketahui bahwa yang namanya al-kibr adalah akhlak batin, akhlak yang ada di dalam diri kita sesungguhnya. Adapun dalam bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku, sikap, ini adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya dari kesombongan. Baik. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan dari kebaikan dan kejelekan, semuanya berakar dan bersumber dari hati kita sesungguhnya. Yang dengan itu akan mudah kita melakukan kebaikan atau mudah untuk kita melakukan kejelekan. Al-ujub itu sendiri sebagai pendorong untuk melakukan al-kibr, ta'ajub. Ta'ajub, dia merasa diri lebih hebat, lebih sempurna. Inilah yang menjadikan dia takabbur. Dan yang membedakan antara ujub dengan takabbur ini, takabbur ini ada orang yang berlaku sombong dan ada orang-orang yang dia merasa dirinya lebih tinggi dan lebih hebat dari orang-orang itu. Sehingga diperumpamakan oleh para ulama kita, seandainya ada satu orang, seandainya manusia ini satu tok diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia bisa berlaku ujub, tapi dia tidak bisa berlaku kibir pada saat itu, karena tidak ada orang lain kecuali dirinya. Disitulah perbedaan antara ujub dengan kibir. Wallahul musta'an. Ikhwani fillah azakumullah, yang namanya ujub, yang namanya
yang namanya takabbur. Ini adalah penyakit yang luar biasa bahayanya ya ikhwah. Penyakit takabbur, karena sudah dikatakan tadi, tidak ada satupun penyakit-penyakit hati kecuali dia akan mengidapnya. Dia akan menyandangnya. Kenapa tidak khatir, tidak bahaya? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Luar biasa bahayanya. Dan ketika orang sudah memiliki penyakit kibr, maka dia tidak ridha akan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya. Dia akan hubbud zuhur, senang untuk ditokohkan, senang untuk dipuja, senang untuk dinomorsatukan dan dijadikan orang terpandang. Dan dalam kondisi seperti ini dia juga senang untuk merendahkan dan menghinakan orang. Tidak ada sifat tawadhu, tidak ada sifat rendah hati. Wala haula quwata illa billah. Pokoknya yang namanya kiber, dia butuh terhadap penyakit-penyakit yang lainnya untuk menopang dan menyokong sifat yang satu ini, sifatul kiber. Ikhwani fillah azakumullah. Penyakit kiber ini adalah penyakit yang luar biasa bahayanya. Apalagi kalau penyakit ini dipakai untuk menolak kebenaran. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Al-kibr, kesombongan itu sesungguhnya adalah batarul haqq, menolak kebenaran, itulah ainul kibr. Cuma yang namanya taufik minallahi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang-orangnya khusus untuk diberikan taufik ini. Karena ilmu semata-mata tidak menjamin bahwa orang itu bersih dan bebas dari penyakit kibar. Tidakkah kita ketahui bahwa yang namanya Fir'aun laknatullahi alaihi, yang sombongnya, angkuhnya luar biasa, dia tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa uluwa. Dia menentang, dia tidak menerima apa yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam karena kesombongan dan keangkuhan yang ada pada dirinya. Bahkan mereka mengatakan, anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Apakah kami akan mau beriman kepada orang yang sama seperti kami? Manusia. Sementara kaumnya yang di Bani Israel termasuk adalah budak-budak kami. Dengan kesombongannya inilah yang membawa dia untuk tidak mau tunduk pada kebenaran. Sebagaimana iblis berlaku sombong, akhirnya dia tidak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa takabur ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Kemudian al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas, memandang remeh orang, memandang manusia tidak ada apa-apanya. Dan ini memang kebanyakannya berada pada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada seseorang, maka hati-hati orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul pada dirinya kibar. Demikian juga orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dia jangan sampai dia terkena penyakit ini.
Demikian juga orang yang diberikan ketampanan, kecantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir jangan sampai terkena penyakit ini, waliyadzubillah. Sebagaimana kita katakan bahwa kibir itu sesungguhnya ada di dalam hati kita, dan mestinya kita berusaha dan berupaya untuk menghilangkannya. Akan tetapi kibir ini, orang yang mengidapnya berbagai macam jenis. Jenis pertama adalah orang-orang yang dia tahu bahwa ada di dalam dirinya penyakit ini, kibir. Akan tetapi senantiasa dia berusaha dan berupaya untuk berlaku tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Berlaku tawadhu. Maka perumpamaannya sama persis seperti orang yang hanya sekedar memangkas pohon, batang dan akarnya masih kokoh di dalam hatinya, yang pada saat-saat tertentu akan muncul dengan sendirinya, waliyadzubillah. Kalau dia tidak berusaha dan berupaya untuk memangkasnya dan bahkan mengangkatnya, mencabut sampai ke akar-akarnya. Jenis kedua dari orang yang terkena penyakit ini adalah orang yang tahu persis bahwa dia mengidapnya. Dia memiliki penyakit ini dan dia tidak bicara apa-apa. Akan tetapi perbuatannya yang menunjukkan bahwa dia kibir. Kalau dia diberi salam ngelengos, tidak mau kalau ada orang dekat-dekat dengan dia. Dan bahkan kalau ada orang yang tidak berlaku hormat terhadapnya karena ketidaktahuan, dia menganggap bahwa orang ini kurang ajar. Wala haula wala quwwata illa billah. Dia menganggapnya kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pengen dinomorsatukan, pengen dihormati. Sampai-sampai mungkin dia bisa mengatakan bahwa kamu tidak tahu saya ini dan seterusnya. Dia memperkenalkan diri pada saat itu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Hendaknya engkau berlaku lembut terhadap orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku demikian, lembut terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, jenis orang-orang yang mengidap penyakit ini dan muncul sudah dalam gerak-gerik dia, sepak terjang dia, bahkan ucapan-ucapan dia. Dengan pongahnya dan sombongnya dia mengatakan kami telah melakukan ini, kami memiliki ini, kami ini, dan seterusnya. Wallahul musta'an. Dikatakan Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu taala anhu, yaqulur rajulu lirrajuli ana akramu minka. Seseorang mengatakan kepada orang yang lain, saya lebih mulia dari engkau. Ana akramu minka wa laysa ahadun akramu min ahadin illa bittaqwa. Padahal tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dengan derajat takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati kesombongan ini muncul pada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kecantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegagahan dan ketampanan. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan banyak pengikut dari kalangan manusia. Maka kita dapati orang yang sombong karena hartanya banyak pada para penguasa, demikian orang-orang kaya. Orang yang bersombong diri dengan kecantikannya banyak pada perempuan. Dan orang yang bersombong diri dengan kekuatan dan banyaknya pengikut ada pada para penguasa dan para ulama.
ada pada para ulama. Dia berbangga dengan banyaknya pengikut dia. Banyaknya orang yang istighfar kepada dia. Dan ini bisa dia deteksi ketika tidak ada orang yang duduk di hadapannya kecuali 1-2 orang. Bagaimana kondisi hati dia sesungguhnya. Wala haula quwata illa billah. Maka kesimpulannya, bahwa orang yang memiliki penyakit ini, penyakit kibr, kita bisa lihat pada gerak-geriknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara bersikapnya, dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa orang yang sesungguhnya mutakabbir, sombong dan angkuh dia. Ikhwani fillah azakumullah, dari jenis-jenis atau sifat-sifat yang bisa kita dapati bahwa orang ini mutakabbir, atau bahkan diri kita masing-masing ini mutakabbir, sombong dan angkuh. Di antaranya adalah senang, suka, tentram hatinya kalau dia dihormati oleh orang dalam berbagai bentuk penghormatan. Di antaranya adalah senang kalau ada orang berdiri untuk dia. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan, man ahabba yatamatsalahu ar-rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang, suka, bahagia, bergembira ketika orang-orang berdiri untuk menjemput dia, berdiri untuk menghormati dia, maka hendaknya dia mengambil tempatnya nanti di hari kiamat di dalam api neraka. Wallahul musta'an. Sampai dikatakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, lam yakun syakhsun ahabba ilaina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'u lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidak ada seorang pun yang kami lebih cintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara para sahabatnya berdiri untuk beliau alaihi salatu wasallam. Karena mereka tahu betapa tidak senangnya Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu. Demikian tawadhu'nya Rasulullah SAW. Demikian juga kita dapati ada orang-orang tidak mau jalan sendirian, mesti ada pengawalnya. Dan tidak mau kalau ada orang yang jalan di depan dia, demikian juga di samping dia. Wallahul musta'an. Demikian juga karena kesombongan dan keangkuhan, dia tidak mau menjenguk saudara-saudaranya. Tidak mau silaturahim karena kesombongan. Dia pengen agar supaya orang-orang datang ke dia. Wallahul musta'an. Dan bahkan ada di antara orang-orang yang sombong, tidak mau dekat-dekat orang ke dia, tidak mau disentuh. Sampai dikatakan di sini, qala Ibnu Wahab, jalastu ila Abdul Aziz bin Abi Rawat, wa inna fakhidhi la tamassu fakhidahu, panahaitu nafsi anhu. Dikatakan Ibnu Wahab, aku duduk di samping Abdul Aziz bin Abi Rawat. Kemudian pahaku menyentuh pahanya, kemudian aku menggeser pahaku agak menjauh dari dia. Fa akhadha hiyabi fajarrani ilaihi. Kemudian beliau mengambil dan menarik pakaianku dan melengketkan ke pahanya. Wa qala lima taf'aluna bi ma taf'aluna bil jababirah. Kenapa kalian memperlakukan aku sebagaimana perlakuan kalian terhadap para penguasa yang zalim? Wa inni la a'rifu minkum rajulan syarram minni. Sementara aku tidak mengetahui orang yang paling jelek di antara kalian kecuali aku. Wala haula quwwata illa billah. Kemudian di antara ciri-ciri yang bisa kita lihat dari orang-orang mutakabbir, tidak mau menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Dan terkadang dia tidak mau membawa bawaannya sendiri, mesti ada orang yang membawakan bawaannya. Padahal Rasulullah SAW beliau sendiri datang ke pasar, kemudian belanja, membeli sesuatu, kemudian beliau sendiri yang menenteng, membawa pulang. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Beliau sendiri yang membawa barang dagangannya ke pasar, kemudian menjual di pasar. Setelah itu beliau sendiri yang membawa pulang. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke pasar membeli daging dan beliau sendiri yang menentengnya pulang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau sendiri yang datang ke pasar membeli roti, kemudian beliau sendiri yang membawa pulang. Sampai orang-orang yang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau saya membawakannya?" Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Abul Ayyali ahaqqu ay yahmil." Kepala rumah tangga lebih berhak untuk membawanya. Demikian tawadhu'nya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sudah menjadi gubernur, beliau sendiri yang datang ke pasar untuk membeli kayu bakar. Kemudian beliau sendiri yang memikulnya pulang. Tidak ada ucapan beliau kecuali ausi' at-tariqa lil amir. Ini berikan jalan untuk gubernur kalian ini. Padahal dalam keadaan dia memikul dan membawa kayu bakar yang beliau sudah beli. Wallahul musta'an. Maka barang siapa yang mau kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW dalam masalah ini, hendaknya dia berusaha untuk tawadhu, rendah hati. Wallahul musta'an, bukan rendah diri, rendah hati. Ikhwani fillah azakumullah, kalau kita sudah tahu dan paham bahwa yang namanya kibr adalah penyakit yang sangat berbahaya, maka hendaknya kita berusaha dan berupaya untuk menghilangkannya sama sekali. Untuk menghilangkannya kita harus mengetahui diri kita masing-masing, dan setelah itu kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan hilang kibr itu dari kita sesungguhnya. Kita mencari tahu diri kita sesungguhnya. Dari mana kita ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, ke alam dunia ini di mana kita sesungguhnya? Dan bahkan dalam bentuk apa kita pada saat itu? Lam yakun syai'an madhkura. Belum bisa disebut apa-apa dan tidak tahu di mana kita pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sperma orang tua kita. Kemudian kita keluar dari saluran kencing, masuk ke saluran kencing pula ke rahim ibu kita. Kemudian kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Kita tidak memiliki apa-apa ya ikhwah. Apakah kita bisa pantas untuk berlaku sombong, angkuh? Padahal kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ini kita semua. Kita diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita bisa memakai pakaian. Kita sudah memiliki ilmu. Kita bisa kuat. Padahal dahulunya kita tidak memiliki apa-apa, lemah. Baik, ini adalah awal dari perjalanan hidup kita. Allah menciptakan kita dari ketidakadaan menuju alam ada. Baik, kalau ada orang mengatakan bahwa yang penting sekarang kita lihat, kita kuat, kita kaya, kita berilmu, dan kita ini dari kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
kita katakan bahwa seandainya ini terus-menerus sesuai dengan kehendak dan keinginan dia, mungkin dia bisa melupakan awal perjalanan kehidupan dia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa kita harus sakit, kita harus susah, kita harus senang, kita harus tertawa, dan kita harus bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi adhaka wa abka." Dialah yang menjadikan kalian bisa tertawa, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kalian bersedih hati. Seandainya kehidupan kita sekarang ini bisa kita kontrol dari kita sendiri, tapi ternyata tidak. Kita pengen sehat, ternyata kehendak Allah Subhanahu wa taala lain, kita harus sakit. Ketika kita pengen untuk sehat terus, kita bahagia terus, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita berubah menjadi susah. Mungkin kita dulunya senang, suka memakan makanan ini, Allah menghendaki kita tidak bersirar lagi untuk memakannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Betapa banyak orang yang diberikan keutamaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa menikmati kenikmatan tersebut. Banyak manusia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu untuk merasakan dan menikmati kenikmatan tersebut. Wallahul musta'an. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, apakah dengan itu dia bisa dan pantas untuk berlaku sombong? Padahal perjalanan akhir belum dia tempuh. Sehebat-hebatnya orang dalam kekayaan, kalau bukan kekayaan yang meninggalkan dia, dia yang meninggalkan kekayaannya. Setelah itu orang membagi-bagi harta di belakang dia. Setinggi apa pangkat seseorang, kalau bukan pangkat yang meninggalkan dia, dia yang meninggalkan pangkatnya. Sekuat apapun orang, suatu saat dia akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh kekuatannya itu. Yang dulunya kulitnya kenceng menjadi berkerut. Yang dulunya giginya sempurna akan hilang satu persatu. Yang dulunya dia tegar bisa berdiri, sekarang dia gemetaran hatta memakan makanan, memegang sesuatu dia tidak lagi mampu karena tuanya dan rentanya dia pada saat itu. Wallahul musta'an. Setelah itu perjalanan akhir Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Setelah itu dia dimasukkan ke alam kubur. Dan dia dimakan oleh para cacing dan ulat. Tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia nanti di hari kiamat. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan di atas muka bumi ini. Kalau dia melakukan kebaikan maka kebaikan. Maka kalau dia melakukan kejelekan maka kejelekan pula yang dia akan dapatkan. Wala haula wala quwwata illa billah. Kejelekan yang akan dia raih. Wallahul musta'an. Dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali melakukan perbuatan dosa. Maka perumpamaan seperti ini sama seperti perumpamaan orang-orang yang ditangkapi oleh para penguasa karena melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan jarimah, kemudian dia masukkan ke dalam penjara. Yang dia tinggal menunggu, dipanggil keluar dan ditegakkan hukum atas dia karena kesalahan yang dia lakukan. Perumpamaan ini sama seperti kita semuanya di dalam penjara. Tinggal menunggu waktunya kapan kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang kita lakukan. Apakah kita pantas untuk berlaku sombong sesama penduduk yang ada di dalam penjara ini? Padahal kita semuanya berhak dan memiliki kemungkinan untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwani fillah azakumullah. Memang tidak ada alasan untuk kita berlaku takbur, berlaku sombong terhadap sesama manusia dan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala, mempelajari keagungannya dan kebesarannya. Betapa hina dan rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendorong kita untuk semakin tawadu, rendah hati ketika kita melakukan dan menjalani kehidupan kita. Wallahul musta'an. Ini yang harus ada pada kita agar supaya kita mencongkel habis yang namanya takabur dari dalam diri kita masing-masing. Kemudian setelah itu, setelah kita pahami diri kita dan tahu keadaan kita bahwa kita tidak pantas untuk berlaku sombong, kita berusaha untuk tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Melakukan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah-ibadah. Dan senantiasa melakukan dan berusaha berupaya untuk memenuhi diri kita dengan amal-amal yang saleh, akhlak-akhlak yang mulia. Wallahu musta'an. Kemudian kalau ada orang yang berlaku sombong karena hartanya, sebelum dia kaya, dari mana itu harta? Kalau dia sombong dan angkuh karena keturunannya dari keturunan orang-orang bangsawan, dia berbangga dan berlaku sombong dengan kemuliaan yang ada pada orang lain, bukan pada dia. Orang tuanya, pendahulu-pendahulunya dia mulia dan agung karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Wallahul musta'an. Sekarang yang ada di hadapan dia, dari bapaknya, siapa bapaknya sesungguhnya? Bapaknya itu sama seperti dia dari tetes mani yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakek moyangnya di mana sekarang? Dia sudah mati. Jadi untuk apa dia berlaku sombong, berlaku angkuh, bangga diri dengan keturunan nenek moyang yang dia miliki? Wallahul musta'an. Orang yang kuat saja, orang yang kuat kekar, dan bahkan orang bangga sampai diberi tato badannya. Diberi tato. Padahal kalau sakit kena penyakit malaria saja, dia manggil emaknya karena lemahnya dia pada saat itu. Wallahul musta'an. Kekayaan demikian pula. Kekayaan, kalau cuma sekedar kekayaan, orang-orang Yahudi lebih kaya dari dia. Qarun lebih kaya dari dia. Maka alasan apa yang bisa dia pakai untuk berlaku sombong? Demikian juga para penuntut ilmu dan ulama, asatidzah. Kalau mau dia berbangga diri dengan ilmunya, bersombong diri dengan ilmu yang ada pada dia. Dari mana ilmu dia? Dan coba bandingkan ilmu dia yang dia miliki sekarang dengan ilmu para ulama rabbaniyin di zaman dahulu kala. Dia tidak ada apa-apanya. Wallahul musta'an. Dan bahkan tanggung jawab seorang ulama, seorang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar dan lebih besar nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Yang terakhir, bukan saya mengajak kita untuk berlaku rendah diri. Lah, bukan itu. Kita diperintahkan sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku tawadhu, rendah hati. Karena di sini ada 3 posisi. Posisi berlebihan yang menjadikan orang takabur, angkuh, sombong, congkak. Dan semua penyakit-penyakit hati akan berada pada dia. Kemudian yang terlalu kurang dalam masalah ini, akhirnya dia rendah diri.
minder. Baik, tidak mau melakukan ini, takut, tidak bisa, dia merasa lemah. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah untuk berlaku tawadhu, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar supaya kalian berlaku tawadhu. Hatta la yabkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ba'dukum ala ba'd. Agar supaya tidak ada orang yang sombong di atas yang lainnya, dan supaya tidak ada yang berlaku zalim di atas yang lainnya. Ini ikhwah fiddin azakumullah, inilah sikap pertengahan at-tawadhu. Baik, di antara dua sikap yang saling bertolak belakang, yakni takabbur atau rendah diri. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa kembali ke jalannya, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha dan berupaya untuk memperbaiki akhlak kita masing-masing. Karena sekali lagi, kita rasakan atau kita tidak rasakan, kita akan dicontohi oleh orang. Kita akan diikuti oleh orang, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka akan menyoroti kita bahwa kita sebagai hamalatul ilm, dan ini mizah ada pada kita. Kelebihan ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yahtammuna bil ilmi wal amal. Mereka berihtimam penuh, memberikan perhatian penuh terhadap ilmu dan amal. Maka mereka senantiasa melihat apa yang kita lakukan, dan mereka akan mengatakan, itu Ahlus Sunnah. Akhlaknya demikian jeleknya. Dalam masalah perdagangan, dalam masalah muamalah, dalam masalah bertetangga, dalam masalah ajar mengajar, dalam masalah berbagai macam masalah-masalah. Wallahul musta'an. Ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk ikhwani fiddin azakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa teguh di atas kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.